Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 25 April 2023. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32 dengan perikop Levi pemungut cukai mengikuti Yesus. Nah, anak-anak dan remaja misioner, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau beri aku hari yang indah dan melindungiku sepanjang malam tadi. Sekarang berkatilah hari ini untukku. Berkatilah ayah dan ibuku, kakak dan adikku, agar apapun yang kami lakukan hari ini hanya demi keluhuran dan kemuliaan Allah Bapa di surga dan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, lindungilah kami sekeluarga agar nanti setelah kesibukan kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari jari jemari kita. Kali ini kita belajar tentang menunjuk, menilai, menghakimi, atau menuding orang lain. Coba kita menunjuk sesuatu. Tentulah kalau kita menunjuk seseorang atau sesuatu adalah jari telunjuk yang menuju ke sesuatu atau seseorang itu. Sedangkan 3 jari yang lain, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, menuju ke diri kita sendiri. Jempol kita menguatkan ketiga jari itu. Itu memberi makna bahwa hanya satu yang menunjuk orang lain, tetapi ada 3, bahkan jempol menguatkan yang menuju ke diri kita sendiri. Dengan demikian, kita diingatkan kalau kita menunjuk, menilai,
menghakimi atau menuding orang lain. Tunjuklah, hakimlah, nilailah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita suka menghakimi orang lain. Contoh nyata adalah sikap kaum Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berada bersama Yesus di rumah Lewi. Lewi mengadakan perjamuan makan. Yesus diundang makan bersama para muridnya. Tapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menilai bahwa Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Mereka memprotes Yesus. Tadi dikatakan, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dengan kesombongannya, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menilai dan menghakimi bahwa pemungut cukai itu sebagai orang berdosa. Orang berdosa menurut kaum Farisi harus disingkirkan, dikucilkan. Mereka tidak layak bergaul dengan masyarakat, jadi mereka adalah sampah yang harus dibuang. Nah, cara pandang yang salah ini ingin diluruskan oleh Yesus. Bagi Yesus, orang berdosa adalah orang yang pantas dikasihani, ditolong, dan diterima seperti yang lainnya. Maka Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini tadi sangat jelas di ayat yang terakhir. Lewi sadar sekali bahwa ia disingkirkan, ditolak, digolongkan sebagai pendosa. Maka ketika Yesus memanggilnya, ia segera meninggalkan meja cukainya dan langsung mengikuti Yesus. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat tetap sombong dengan penilaian bahwa mereka paling benar dan orang lain itu dianggap berdosa. Maka marilah saat ini kita lebih banyak menunjuk diri kita sendiri daripada menuding orang lain. Jari jemari kita sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Pergi ke sungai nangkap ikan patin. Syukur pada Allah dapat ikan tenggiri. Daripada senang menuding orang lain, lebih baik menunjuk diri kita sendiri. Amin. Doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami, remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu
dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.